Kontribusi ya, kontribusi santri ini sebetulnya sudah diapresiasi oleh negara, direpresentasikan oleh pemerintah, yang mana Bapak Presiden sudah mengeluarkan Kepres nomor 22 tahun 2015. Itu adalah merupakan sebuah penghargaan dari pemerintah yang mewakili negara juga. Dan juga terbitnya Undang-Undang Pesantren nomor 18 ya tahun 2019, itu juga merupakan apresiasi dari negara melalui parlemen, karena yang punya hak legislasi itu adalah DPR. Maka terbitlah undang-undang pesantren itu, dan itu kita mengucapkan syukur alhamdulillah dengan terbitnya itu, karena kita juga kalau kita menoleh kepada kontribusi santri pra kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan itu sangat luar biasa. Pra kemerdekaan itu direpresentasikan dengan banyaknya laskar-laskar Islam seperti Laskar Sabilillah, terus laskar laskar Islam yang banyak, yang apa itu di Madura, apa itu di Jawa, itu banyak berkontribusi di dalam pergerakan untuk merebut kemerdekaan. Setelah pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, kita juga teman-teman adik-adik mungkin sudah banyak yang memahami bahwa terbitnya Kepres terkait dengan Hari Santri ini juga tidak lepas dari kontribusi santri. Pada waktu tanggal 22 Oktober pada waktu itu, Sang Maha Santri Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Hasyim Asy'ari itu mengumpulkan para ulama Jawa dan Madura itu di Surabaya, sehingga terbitlah resolusi jihad yang menjadi penyemangat bagi kaum santri dan juga masyarakat Indonesia secara umum untuk mempertahankan kemerdekaan. Akhirnya setelah resolusi jihad itu juga terbitlah tanggal 10 November. 10 November menjadi Hari Pahlawan. Itu bagian dari kontribusi santri juga. Karena 10 November itu adalah menyemangati kejadian-kejadian pada waktu kita mempertahankan kemerdekaan, karena pada waktu itu datang sekutu yang ditunggangi oleh Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia pada waktu itu. Karena dengan resolusi jihad itu, semangat para santri, semangat para pemuda, semangat masyarakat Indonesia, utamanya yang ada di Surabaya dan sekitarnya juga Madura, itu melakukan perlawanan yang heroik pada waktu itu, sehingga banyak gugur pahlawan-pahlawan kita, terutama dari Surabaya dan Madura. Alhamdulillah pada tanggal 10 November itu juga dijadikan Hari Pahlawan oleh pemerintah, oleh negara, sebagai hadiah perlawanan para santri juga menurut saya. Karena antara Hari Santri dan Hari Pahlawan ini merupakan dua sisi mata uang yang tidak yang tidak lepas, karena saling sambung menyambung. Dari itu kami mengharap adik-adik yang notaben 99,9 santri menurut saya, dan kebetulan ini saudara Fahmi ini adik saya, ponakan saya, karena bapaknya juga pernah jadi anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, seperti saudara dengan saya yakin nantinya itu bisa menggantikan posisi-posisi kita. Banyak kontribusi santri di saat ini ya, yang sudah memegang pucuk-pucuk pemerintahan, terutama Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin, ini juga seorang santri, maha santri yang menjadi wakil presiden. Ada Saifullah Yusuf, Gus Ipul pernah menjabat sebagai menteri, menjabat sebagai wakil gubernur, dan sekarang juga sebagai calon wali kota ya kan, di Pasuruan. Ada juga Ibu Hovifah sebagai gubernur, beliau juga santriwati. Jadi luar biasa kontribusi santri terhadap negara dan pemerintah ini. Juga ada kita banyak teman juga dari PKB ya, karena saya jujur bukan karena kita ingin subjektif ingin mengampanyekan PKB, bahwa Hari Santri dan juga Undang-Undang Pesantren ini tidak lepas adalah dorongan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, walaupun saat itu saya bukan sebagai DPR RI. Jadi saya mengharap kepada Pak adik-adik ini nantinya kita harus ikut dalam arus. Artinya kita punya motivasi gitu. Tidak boleh kita zaman dengan zaman yang terus berkelanjutan ini kita harus renggang. Karena kalau kita renggang, kalau kita tidak masuk dalam arus, kita tidak akan tahu arus itu.
Artinya begini, kalau seumpama ada arus deras, kita harus masuk di sana. Bagaimana? Seumpama kita bisa menjaga ritme arus itu untuk lebih ke positif. Kalau arus itu kita pecah, disalurkan kepada sawah-sawah, maka itu menjadi sebuah kontribusi yang positif kepada para petani. Tapi kalau kita tidak ada di dalam arus, maka kita tidak mungkin juga kita berjuang untuk bagaimana arus itu tidak ke sisi yang negatif. Nah, untuk itu kita sebagai anggota Komisi 5 kemarin kita juga sudah mendorong pemerintah pusat untuk lebih optimal di dalam memberdayakan pesantren. Alhamdulillah kita goal pada waktu itu, pada waktu RAPBN, pembahasan RAPBN 2021, alhamdulillah kita mendapatkan 4.000 titik ya rehab pondok pesantren dan 200 titik rehab madrasah. Kenapa saya mendorong itu? Kami dengan teman-teman fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sangat concern bahwa santri ini betul-betul merupakan potensi aset yang sangat bagus menurut kita, karena ada 2 santri ini. Santri ini pertama, kalau kita optimalkan, kita juga punya iman dan takwa di situ. Kalau santri pasti itu. Karena teman-teman sudah banyak yang paham tentang kitab kuning, kitab yang lain-lain lah. Kalau ditambah dilengkapi dengan iptek, ilmu pengetahuan teknologi, karena sekarang ini sudah zamannya digital, maka saya yakin pemimpin masa depan Indonesia ini lebih bagus dari hari ini. Karena apa? Karena sudah lengkap. Ada iman dan takwanya dan juga ilmu pengetahuan teknologinya sudah lengkap, maka yakin dan seyakin-yakinnya membawa Indonesia lebih sejahtera, lebih makmur seperti negara-negara yang lain. Mungkin seperti itu. Sementara kita lebih banyak kepada dialognya nanti, tidak apa-apa, kita tidak akan membatasi itu, membatasi seperti Ketua MPR tadi. Mungkin kita bisa lebih banyak kalau memang adik-adik banyak ingin bertanya kepada kita terkait dengan bagaimana kontribusi santri untuk negeri ini. Karena sekarang mulai dari pra kemerdekaan sampai sekarang, terus ke depan insya Allah pasti santri urusan NKRI adalah harga mati. Tidak mungkin santri itu terkontaminasi dengan hal-hal yang ingin merusak NKRI. Saya yakin dan seyakinnya itu. Saya yakin dan seyakin-yakinnya. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai akhir, saya selaku anggota DPR RI Komisi 5 dari daerah pemilihan Jawa Timur 11 yang meliputi wilayah Madura mulai Bangkalan sampai Sumeneb, mengajak kepada adik-adik, tantretan, saudara-saudara santri untuk bersama-sama song-song lompung, gotong royong, fastabiqul khairat gitu, berlomba-lomba untuk di dalam kebajikan. Artinya kita ini harus bersatu dan kita tidak boleh berkecil hati, karena santri ini menurut saya adalah jawaban solusi dari persoalan bangsa yang sangat kompleks sekarang ini. Jadi teman-teman, adik-adik, santri, mahasiswa, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kepercayaan sebagai pemateri di webinar ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Audio Jungle.